Alhamdulillah, eh, sudah sebelumnya sudah banyak mendapat ilmu dari Ustadz Wawan. Karena takdir Allah, masa-masa pandemi justru bisa mendapat akses untuk bisa belajar, dan ini termasuk yang saya tunggu sebenarnya, walaupun sepertinya dasar, tapi bisa baca, tapi kalau nggak bisa ngajar kan metode perlu. Jadi saya senang bisa ikut ini, dan ya jadi orang pensiunan saya ini. Ini saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengelola yayasan juga Pak ya? Ya, saat mengelola yayasan, ada satu sekolah Islam, mendirikan satu sekolah Islam lain, tapi sudah nggak menjadi yayasan, tahun 2002, terakhir 2015, juga pernah mendirikan sekolah umum perusahaan punya di awal tahun berapa, 1996, gitu, 9 atau 94. Gitu. Saat ini sekolah mau berbasis tapis lah, yang dikelola dengan teman-teman. Hmm. Cukup? Ya. Sudah, Bu Aisyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Aisyah Rinda Syarafana, lebih akrab dipanggil Bu Aisyah. Saya mengenal Fantasin itu dari Pak Prato. Oh Sebagai gitu. sahabat Jadi teman saya, Pak iya. Prapto, Masya Allah. Betul. Ini ya. Iya. Udah Di sini saling saya kenal berarti. udah kenal Pak. Tinggal mengenalkan diri ke saya aja. Iya Pak. Alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bergabung di sini. Ya memang ada niat saya ingin buka semacam TPA gitu di rumah sendiri. Untuk anak-anak di lingkungan kampung kami kayak gitu Pak. Mudah-mudahan barokah ikut bergabung di sini. Saya juga ingin memperdalam dengan sambil mengasah apa ya kemampuan dan menambah pengetahuan juga di sini. Insyaallah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini juga ya aktif di mana Bu? Saya ini udah pensiunan. Pensiunan dari Departemen Kesehatan. Terus sekarang aktifnya ada usaha di kuliner, Pak. Kuliner. Oh, punya resto. Iya, resto kecil-kecilan lah, Pak. Siap. Berniat membuat rumah tapis, Ustaz. Niatnya besar. Nanti di restonya kalau ini bisa ngadain Fantasin di sana. Ya, insya Allah. Kapasitas kalau ada ruang pertemuannya atau di setting untuk pertemuan mungkin bisa. Yang offline-nya ya bisa di Kalimantan Selatannya mana Bu? Banjarmasin Pak. Banjarmasin. Di kota ya? Iya di kota. Saya Kalimantan Timur aja. Oh gitu. 2 tahun sekali saya ke PT Badak, biasanya rutin setiap 2 tahun sekali bulan Ramadan. Masya Allah, daerah migas ya Pak ya? Ya. Kalau Banjarmasin kita di daerah ini dekat pelabuhan air untuk rekreasi itu Pak. Jadi Masya Allah. Iya, ada rekreasi air kayak gitu. Nanti kalau ke Banjarmasin, iya betul. Kabar-kabari aja kalau ke Banjarmasin Pak. Insya Allah. Baik, insya Allah ya. Kita mulai dari membahas doa tadi. Jadi kesuksesan pembelajaran itu adalah ridho ya. Maka kita memulainya dengan ikrar bahwa kita ridho. Raditu billahi robba. Kita ridho bahwa Allah menjadi Tuhan kita. Wabil Islami dina, dan bahwa kita ridho bahwa Islam menjadi jalan hidup kita, menjadi manhaj kita. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kita ridho juga bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi kita, artinya nabi wa rasulah dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Silahkan Pak Prato. Nggak ada satu, nggak tahu terpencet tuh Ustaz. Oh iya, saya pikir mau menyampaikan satu. Nggak tahu ngapus. Nanti berjalan ini saja ya, kalau karena kita cuma bertiga ngobrol aja ini. Ya, jadi materi-materi yang ini sambil kita
sampaikan saja. Nah, kita pressingnya jadi tentang bagaimana kita mengajar. Tentang mengajarnya, bukan pada metodenya sih mudah sih sebenarnya. Di slide itu asal kita ikuti slide-nya, insya Allah nanti kita bisa sangat terbantu untuk apa namanya belajar dan mengajarnya. Cuma konten hidden apa namanya di balik layarnya itu yang kita perlu perkokoh sebenarnya. Ya, bahwa prinsip pembelajaran itu yang pertama adalah ridho, dan itu sudah dilatih oleh para guru kita, para ulama dari warasatul anbiya, dan mengajarkan kepada kita sebuah doa yang dahsyat ya, bahwa ilmu itu insya Allah bertambah ya. Nah, kita hadir pasti tambah ilmu, cuma paham itu rezeki ya. Jadi kefahaman kepada materi yang kita pelajari, yang disampaikan itu juga rezeki masing-masing ya. Jadi ada yang memang pas belajar itu ya dapatnya ya sesuai rezekinya ya. Saya sendiri belajar Fantasin Asyarah ini mulai tahun 2000, ketemu saya di pertama itu 2004 ya. Nah, dapat syahadah dari beliau 2014. Jadi cukup panjang perjalanannya. Ya itu namanya rezeki ya. Ada yang baru bergabung 2012, 2013 gitu. Kemudian saya ajak untuk sampai ke beliau, ya sama-sama ada 14 orang waktu itu dari Jogja yang kemudian belajar bersama, kemudian mendapatkan syahadah juga. Ada ini tahun 2014. Nah, itulah rezeki ya. Jadi fahamnya itu ya ngalir aja ya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Nah, ini adalah fondasi yang utama sehingga kita jadi guru itu kemudian ya nyantai gitu ya. Nah, jadi ketika murid kita kok ini kok diajarin nggak paham-paham, ya, paham itu memang rezeki. Jadi wilayah kita adalah mendoakan para santri itu ya, dengan Allahumma faqihu fiddin. Kalau santri, kalau di Riau, kalau di Kalimantan, saya tidak tahu apakah masih lazim cium tangan guru gitu. Masih, Nah, masih. masih ya. Ya. Kalau masih lazim, nah ketika murid mencium tangan kita, dengan usap ubun-ubunnya doakan Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah, fakihkan dia dalam agama. Karena ya satu prinsip bahwa orang yang baik itu, orang yang akan selamat adalah yang difakihkan dalam agamanya. Gitu ya. Itu sekedar ini saja. Karena kita nanti akan memulai sebuah proyek yang besar, maka akidah dalam pembelajaran Al-Quran ini menjadi sangat penting. Bahwa prinsip pembelajaran utama yang harus kita miliki adalah ridho. Jadi mungkin Bu Aisyah, mungkin Pak Prapto juga ya sudah bisa sudah punya pengalaman yang banyak gitu. Bagaimana ketika kita menyampaikan dengan beban-beban tertentu gitu ya. Yaitu ya mungkin secara ini materi sudah disampaikan maksimal sesuai jamnya, tapi pasti nuraninya ada yang tidak puas lah. Saya sebenarnya tadi tuh pengen ngomongnya A, tapi dapatnya E gitu. Gitu. Di santri juga sama ya, ketika dia datang hadir di situ, kemudian dia membuka barrier gitu ya, wah udah pernah gini doang gitu ya, makanya dia tidak akan mendapatkan yang maksimal sesuai dengan yang niat ketika dia mau datang ke pengajian itu, ke forum majelis ilmu itu gitu ya. Maka ridho adalah menjadi ikatan ya, ikatan antara guru dan murid. Ya muridnya ridho, ya gurunya juga ridho hadir di situ. Ya lupakan sementara ya kewajiban-kewajiban yang lain, hutang, masakan, cucian, jemuran. Gitu ya. Ketika sudah di majelis taklim, ya lupakan dulu ya. Iya. Gitu ya. Nah, ini juga penting gitu ya. Karena apa ya? Karena tadi hadir kita itu dalam rangka menggapai ridho Allah. Jadi semuanya harus pondasinya hadir itu sudah ridho ya, sudah siap untuk belajar bersama-sama. Maka doanya mengingatkan tentang keridhaan kita minimal pada 3 hal. Gitu. Mungkin kalau sama gurunya ada jengkel-jengkelnya, ada mangkel-mangkelnya, itu ya silahkan lah. Tapi kepada 3 ini kita harus
betul-betul ridho, ya, menyampaikan keridoannya. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya, mohon izin menampilkan slide-nya. Yang berikutnya itu setelah ridho baru kita nanti konten materinya. Ridho dalam makna dalam agama kita yang lain juga bermakna ikhlas ya. Ridho juga bermakna ikhlas yang apa namanya? Yang kemudian ya kita tahu ikhlas itu ketika kita menyampaikan materi dengan ikhlas, ya yang didapat juga itu. Jadi kalau bahasa yang lebih populernya hati ke hati, ya kita nyampaikannya dari hati. Jadi bukan materi yang ada di kepala kita, tapi materi yang ada dari hati kita. Apa sih yang pengen kita transfer sebenarnya? Karena kadang-kadang kita tergoda ya untuk menyampaikan apa yang baru jadi pengetahuan kita, tapi belum kita jiwai gitu ya. Nah, padahal ya sama ya, Al-Quran ini kan sesuatu yang harus kita hayati, kita jiwai. Salah satu contohnya begini, kita akan efektif gitu ya, mengajarkan kepada santri, merintahkan kepada santri, misalnya 1 juz setiap hari ya, ketika kita sudah mengawali itu kegiatan itu ya, baru kemudian kita mengajak ya. Atau kita memang sudah wirid hariannya lebih dari 1 juz setiap hari, kita bisa lebih awal memulainya. Pendekatan yang pertama berdasarkan waktu ya, atau frekuensinya, atau kita emang udah biasa 1 juz setiap hari itu bahkan lebih gitu ya. Nah itu dia akan punya daya dorong gitu ya. Dalam bahasa yang pendidikan yang populer, satu keteladanan lebih berpengaruh daripada 1000 nasihat gitu ya. Jadi ya jangan marah ya ketika kita misalnya nyuruh gitu ya kepada santri, tapi santrinya nggak nurut juga. Nah, mungkin itu, oh iya itu belum saya lakukan. Yang saya minta untuk santri melakukan ternyata belum kita lakukan. Kita misalnya nyuruh santri makan pakai tangan kanan, tapi kita kalau makan ya tangan kanan kiri gitu ya. Atau tangan kiri saja gitu. Kita minta santri untuk makan sambil duduk, tapi kitanya santri dengan mata kepala sendiri melihat kita hadir di standing party dan menikmatinya. Nah, itu juga menjadi kontraproduktif terhadap apa yang kita sampaikan gitu ya. Maka tadi ya keteladanan atau menyatunya ya. Nah, yang kita sampaikan adalah sesuatu yang sudah kita hayati. Nah, itu akan menjadi tenaga ya, powerful. Meskipun menyampaikan itu tidak harus semua sudah kita amalkan, tapi yang belum kita amalkan pun ketika kita sudah berusaha menghayatinya, maka ya insya Allah akan punya energi gitu ya, punya ruh untuk sampai kepada santri. Misalnya kita pengen naik haji gitu ya. Nah, kita belum pernah naik haji, tapi kita sudah sampaikan karena ya kita sudah, meskipun belum cukup, misalnya kita sudah nabung atau kita sudah mendaftar dan menunggu antrian dan sebagainya dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ada hal-hal yang harus kita sampaikan lebih awal, tetapi ya sesuatu itu kita hayati ya, kita jiwa yang kita sampaikan itu, bukan sekadar sharing pengetahuan semata. Begitu. Nah, ini juga termasuk bagian dari kampanye kita ya. Kampanye kita bahwa kita pengen gerakan mengaji Al-Quran setiap hari di seluruh Nusantara. Indonesia negeri yang sangat luas, yang sangat melimpah, termasuk melimpah umat Islamnya. Saat ini dari sekitar 280 juta penduduk, kita ada 240 juta yang Muslim, 150 juta diantaranya belum bisa baca Quran, gitu ya. Maka ya kita ingin menyumbangkan gitu ya, kontribusi kecil terhadap bangsa ini, bahwa insya Allah gitu ya,
kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang mengajak dan terlibat di dalamnya mengaji Al-Quran setiap hari, gitu ya. Baik itu membantu yang dari nol sebelum bisa baca Quran sampai dengan yang tahapan advance-nya, yang misalnya tadabbur, tafsir dan seterusnya. Beberapa hari ini saya nulis di Kompasiana, di akun saya di Kompasiana tentang tadabbur surat Al-Hajj ayat 37 ya. Ya, karena kita persiapan juga tematik tentang bahwa ya kompleksitas masalah di dalam kehidupan kita itu banyak ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau back to Quran, itu kembali ke Al-Quran semuanya bisa kita selesaikan. Dari satu contoh saja, misalnya ibadah sa'i itu seperti yang sedang saya kritisi beberapa hari ini. Ya dari ibadah sa'i yang dicontohkan Siti Hajar itu kita bisa melihat bahwa kekurangan ekonomi, keterhimpitan, ketiadaan sumber daya dan sebagainya itu justru menjadi pemantik pendorong kita untuk bangkit, untuk survive, gitu ya. Nah ini luar biasa ya, bagaimana kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita bahwa ya selagi iman masih ada di dalam dada, Allah akan bersama kita. Ya, ya emang sih di dunianya, kondisi dunianya kita harus pontang-panting dari sofa marwah gitu ya, pontang-panting dan kadang-kadang nggak membawa hasil, tapi hasil itu memang haknya Allah. Gitu ya. Ya kita misalnya Zoom ya cuma 4 orang aja gitu ya, tapi santri ya mungkin ribuan Bapak di masing-masing panjenengan gitu ya, di masing-masing di tempat masing-masing menggiatkan kegiatan ini terus dan menginspirasi banyak orang. Mungkin dulu awal-awal juga kita tidak banyak juga ya santrinya, tetapi kemudian metode-metode yang lain kemudian merasa bahwa ini ada saingan. Ketika yang dulu nggak ada saingan, kemudian ketika kita mencoba mengkampanyekan, gitu ya, mencoba menjadikan itu sebagai wacana, isu baru, kemudian memasarkan dengan cara yang baru, kemudian tersemangati lagi, dan itu menjadi bagian ya upaya untuk para pendakwah jadi semangat lagi ya. Insya Allah itu juga bagian ya dari proses. Jadi kadang-kadang kitanya ya kita biasa-biasa aja, gitu ya. Cuma orang-orang yang lama yang dulu terlibat itu kemudian menjadi terdongkrak semangatnya karena terancam. Dalam tanda kutip ya, terancam ada yang menyaingi kebaikannya. Nah, fastabiqul khairat seperti ini juga penting ya untuk kita lakukan. Dan saya memang nunggu panjenengan, gitu ya. Saya memang menunggu Anda untuk Anda tampil kembali. Gitu, dan ini tidak masalah ya, tidak masalah bagi kita bahwa kita yang menginisiasi gerakannya, tapi kemudian orang lain yang lebih kompeten misalnya itu kemudian meneruskan ya sebagai gerakannya, atau dia kemudian tersemangati, terbangkitkan lagi untuk mendekati ya orang-orang yang dulu sudah pernah didakwahinya gitu. Kadang-kadang memang begitu, kita itu kalau nggak terancam, tidak ada kompetisinya, kadang-kadang down Pak semangat ya. Tapi kalau kita ada jadi pesaing baru, ya memang ada buliannya, ada caci makinya, ada macam-macamnya, tapi ya itu kalau itu bisa membangkitkan semangat saudara-saudara kita pendakwah yang lain, tidak masalah ya. Gitu. Itu satu prinsip saja bahwa ini pertama kita ridho bahwa ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang keduanya tadi ya keteladanan, yang ketiganya kita semangatnya fastabiqul khairat ya, supaya tidak terlalu bertele-tele, nanti bisa langsung diikuti saja berkaitan dengan metodenya. Nah ini saya perkenalan ya. Nah, ini ada teman saya Bu Wahyu Nurul dari KUA Depok juga ikut bergabung, Depok Sleman ya. Gitu, kemudian kita pengen bareng-bareng hidup bahagia bersama Tuhan. Ya, meskipun sudah mulai siang, silahkan tetap menjaga fokusnya.
Ini yang bergerak di layar Bapak Ibu bergerak nggak nih? Gerak, Ustaz. Bergerak ya? Ya, Iya. Yang bergerak warna hijau apa putih? link, pink, pink ya. Warna pink di sini, Ustaz. Pink. Yang bergerak warna pink ya? Ya. Yang tidak puasa silahkan minum. Jangan masing-masing. Pak Nah, Prato nggak puasa tuh. warna apa sebenarnya, Ustaz? Ya, kalau fokus kita ini yang bergerak sebenarnya warna putih. Putih? Enggak, Ustaz. Pink di tempat saya warna pink. Oh, iya. Ya, tadi ini Ridho, positive thinking, ikhlas ya. Tetap harus kita jalankan. Kemudian senantiasa tersenyum. Jadi kalau kita jamaah kita berangkat pengajian senyum, pulang ngaji kok mengkerut atau cemberut, nah itu masalah ustadznya ya, ustadzahnya. Jadi berangkat mestinya santri itu berangkat ngaji cemberut, pulang senyum, gitu ya. Bukan sebaliknya. Sudah berangkat ngaji, dia berangkat ngaji sudah semangat, senyum-senyum, pulang cemberut. Gitu. Nah itu bermasalah. Nah itu para ustadz dan ustadzah juga harus banyak tersenyum ya, karena senyum itu menggerakkan separuh dari semua otot wajah kita. Ya. Karena itu orang yang banyak senyum, ya dia akan nampak awet muda. Ya. Karena usianya terus berjalan, ya. Ya, jadi nampak awet muda ya, seperti Bu Aisyah ya. Masya Allah. Partisipasi aktif ya. Kalau ditanya menjawab, kalau diminta melakukan sesuatu, melakukan sesuatu. Nah, ini harus pakai HP ya. Ini karena slide-nya untuk kegiatan offline, jadi HP di silent, tapi sekarang harus pakai HP atau perangkat elektronik. Nah, ini kita nyanyi dulu. Jadi setiap awal pembelajaran kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Nggak bisa. Nggak nyala ya lagunya. Ya. Kita nyanyi dulu sebentar. Saya nyalakan. Marilah kawan kita bersegera belajar bersama, membaca Al-Quran sebaik-baik di antara kita belajar dan mengajarkannya. Tiada hari kita tanpa membacanya, karena ia pedoman hidup kita. Pada hari kiamat ia akan datang menolong para sahabatnya. Allah terangilah kami semua dengan cahaya Al-Quran. Allah bimbinglah kami semua menjadi generasi Qurani, menjadi generasi Robbani. Ya. Nah, itu adalah Mars sahabat. Ya. Nanti kalau sudah sampai kita akan pelajari. Yang kedua, belajar Al-Quran itu mudah apa susah? Ini pertanyaan akidah ini. Udah. Nah, semua ibadah itu diawali dari tauhid atau akidah. Gimana Bu Aisyah? Belajar Quran mudah apa susah? Mudah buat saya. Mudah ya? Alhamdulillah. Pak Tapto juga mudah ya? Allah. Bu Nurul? Mudah ya? Jadi belajar Quran itu mudah. Apa? Karena ada dalilnya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. Yang bikin susah siapa? Kalau kita mendapati santri kok susah belajar Quran, berarti dia banyak bebannya. Ya, maka harus kita urai 3S dan 3T-nya. Sulit, sukar, susah. Itu alasan-alasannya harus kita hancurkan ya. Kenapa sulit? Ya. Kenapa sukar? Kenapa susah? Ya. Bukankah
untuk bisa baca Quran cukup mangap meringis bejuju. Bukanlah untuk bisa baca Quran sudah ada semua makhrajnya di dalam tubuh kita. Maka membaca Quran itu mudah. Tidak bisa, tidak mungkin, tidak mampu. Nah ini juga ya. Kalau kita punya majelis lansia, ya biasanya ada beberapa huruf tertentu yang tidak bisa Pak Ustadz ya. Kalau lansia dimaklumi ya, atau balita misalnya huruf do ya dimaklumi. Kenapa? Karena kadang-kadang gerahamnya sudah nggak ada atau gerahamnya belum tumbuh misalnya untuk mengucapkan huruf do ya. Ini huruf do yang ini. Ya. Ya, ini kan makrotnya ada di huruf do itu makrotnya ada di tepi lidah geraham atas. Nah, jadi ini ada problem biasanya untuk balita itu gerahamnya belum tumbuh. Mo gitu ya. Kemudian kalau lansia gerahamnya udah nggak ada. Nah ini juga, ini apa ya gitu kita maklumi. Tapi tidak ada yang tidak mungkin ya pokoknya semaksimal mungkin atau tidak mampu. Nah selama masih ada bibirnya, masih ada lidahnya, masih ada tenggorokannya, semuanya pasti mampu baca Quran. Bahkan yang tunanetra saja bisa. Yang nggak bisa melihat huruf, yang tunarungu juga bisa baca Quran pakai isyarat gitu ya. Di Sleman ada pondok pesantrennya. Gitu. Sampai yang hal-hal yang memiliki kekurangan saja bisa untuk mengucapkan untuk membaca Quran. Maka kita ya harus kita syukuri. Gitu ya. Vokal di dalam Al-Quran misalnya, ya vokal dalam Al-Quran hanya 3, sedangkan bahasa Indonesia misalnya vokalnya 5. Ya, Ibu ya. Vokal dalam Al-Quran itu hanya 3. A, I, U. A, I, U. Ya, kemudian soal vokal di dalam bahasa Indonesia A, I, U, E, O. Ada 6 malah. Ya. Nah, itu aja kita bisa mahir. Kenapa yang 3 justru tidak bisa ya. Berarti faktornya bukan kemampuan, tapi kemauan. Ya. Lanjut. Nah, ini siapa yang mengajar kita Al-Quran? Yang mengajar kita Al-Quran adalah siapa Bu Aisyah? Rasulullah. Pak Prapto? Yang mengajar kita Al-Quran siapa? Yang mengajar. Pengajarnya. Ya, ini mengajar guru maksudnya ya. Atau gimana? Siapa yang mengajar kita Al-Quran? Allah. Bu Nurul? Allah. Allah. Gitu ya. Jadi yang ngajarin kita Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya kita sudah hafal surat 55. Surat 55 surat apa, Bu? Laqad yasarna al-Qur'ana fahalamu agak lupa ayatnya. Itu surat Al-Qaf itu ayat surat 54, Bu. Tetangganya. Ya. Surat 55 itu tetangganya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Nah, kenapa Maha Pengasih? Karena Dia mengajarkan Al-Quran kepada kita. Ya. Kemudian baru menciptakan kita. Jadi sebelum menciptakan kita, Allah itu ngenalin dulu profesinya adalah yang mengajarkan Al-Quran. Nah, ini juga penting ya. Kalau tadi yang mudah itu sebenarnya penanaman akidah bagi para santri,
ya. Walaqad yassarnal Qur'an dzikr fahal mudzakir, bahwa Al-Qur'an itu mudah. Dan ini para guru, ya Bapak Ibu sekalian, harus mentransfer ini dengan meyakinkan bagaimana supaya belajar Quran itu ya memang mudah gitu ya. Kembali kepada khitohnya, belajar Quran itu mudah. Mbak. Ya. Nah, kalau ini untuk guru, ya akidah bagi kita para guru adalah yang mengajar Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena jangan sampai kita merasa bahwa yang ngajarin Quran itu kita, gitu ya. Jadi kita sebagai para pengajar Al-Quran secara dohir itu sebenarnya hanya wasilah saja. Nah, maka setiap usaha pembelajaran Al-Quran hendaknya diperkuat, diiringi dengan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikondisikan, ya, sholatnya dijaga, wudunya dijaga, kemudian para guru juga ketika mau mengajar misalnya ya sholat wajibnya jangan lepas ya, khususan bagi bapak-bapak ya, meluangkan waktu sholat berjamaah di masjid dan seterusnya. Yang ibu-ibu juga silahkan ya berjamaah di rumah masing-masing atau di masjid juga boleh ya. Karena satu-satunya sahabiyah yang dilarang ke masjid itu menantunya Abu Bakar, istrinya Abdullah bin Abu Bakar. Kenapa? Karena dia kalau ke masjid bikin heboh masjid. Ya, jadi para sahabat yang cowok, para sahabat yang laki-laki itu kalau ada menantunya Abu Bakar itu ke masjid, maka semuanya heboh. Iya, ada ngomongin, gitu ya. Nah, kalau kita belum di level itu berarti kita masih boleh ke masjid. Ya, karena menceritakan para sahabat itu menggosipkan kecantikan dari menantu Abu Bakar itu ya. Kalau dia ke masjid itu bikin gaduh, gitu ya. Nah, kalau ibu-ibu belum di level itu, ya berarti masih boleh ke masjid, gitu ya. Yang dilarang, gitu ya. Nah, ada larangan yang secara khusus. Nanti bisa dicari ya, kalau di googling, carinya ini suami para syuhada. Nanti, karena suami terakhirnya adalah Sayyidina Husain. Pada saat Sahabiyah ini berusia 60 tahun. Husain baru ya masih belum banyak ya, usia masih muda ya, jauh jaraknya. Karena yang dipakai waktu itu adalah syarah tentang hadis bahwa seorang wanita akan bersama suaminya yang terakhir di surga. Karena itu dia mau menerima pinangan dari Husain, Sayyidina Husain. Ya gitu ya, nanti bisa PR nih, tidak saya ceritakan semuanya biar penasaran. Nanti kalau mau mencari clue-nya, ya, kalau googling namanya wanita istri para syuhada, nanti muncul namanya. Ya, siapa saja suaminya ya, ada ya, Abdullah bin Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian banyak ya, ada 4 suaminya syuhada semua. Lanjut. Ini ada proses check up tilawah ya. Saya yang belum dengar suaranya Bu Linda nih, Bu Aisyah ya, Bu Aisyah. Tapi boleh deh semuanya ya, semuanya silahkan dibuka surat Maryam ayat 1 sampai 3. Dekat dengan Al-Quran di sana ya. Sebentar saya ambil. Ya, surat Maryam ayat 1 sampai 3. Monggo Bu Aisyah kalau sudah siap boleh langsung. Pak Prapto yang Bu Nurul juga silahkan boleh. Siapa yang mau baca duluan? Ya, 1 sampai 3 saja. Ayat berapa, Ustaz? 1 sampai 3.
Surat ke-19 ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman Oh, bukan 'allamal Ar-Rahman, Pak. Qur'an. Halo? Astagfirullah. Maryam. Dia Maryam. Maryam. Ya. Maryam 55 sama tadi bukan? Oh, bukan. Kalau 55 surat Ar-Rahman, Pak. Maryam surat 19. Juz 16. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Sadaqallahul azim. Ya, cukup. Ibu Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya Pak ya? Enggak, dari ayat 1 sampai 3. Oh, saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Diulang, rahmati tinya pendek. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Bagus. Iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Ya, baik. Bu Wahyu Nurul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ya. Sadaqallahul azim. Ya, baik. Alhamdulillah. Insya Allah. Semua layak ngajar ya. Insya Allah. Ya, kita mulai dari jilid 1. Belajar mudah membaca Al-Quran. Ada 3 yel-yel ya. Yang pertama, kalau ditanya bisa, jawabannya adalah pasti bisa, insya Allah ya. Dan nanti kalau offline pakai mengepal tangannya, pasti bisa, insya Allah gitu ya. Karena ini tidak jauh ya, pasti bisanya mudah-mudahan kerasa nih sampai Kalimantan nih. Pasti bisa, insya Allah. Sampai Riau juga kerasa ya. Nah, kita ini metode asyarah mudah dan menyenangkan. Belajar Al-Quran, gampang tenan. Kalau tenan itu apa ya? Di Sumatera apa Pak? Sabtu? Baik, betul. Gampang baik, gampang betul gitu. Gampang kali. Gampang betul. Gampang niat. Kali, gitu. Gampang baik. Gampang kali gitu. Gampang kali ya. Atau gampang nian. Oh, nian. Ya. Gampang kali. Kalau di Kalimantan apa, Bu? Gampang, gitu aja, Pak. Oh, ya. Gampang ya. Ya boleh nanti cari intinya sama ya. Kita biasanya sih belajar Quran mudah dan menyenangkan. Metode asyarah juga mudah dan menyenangkan gitu ya. Cuma ini untuk membedakan aja
untuk ininya. Belajar Al-Quran mudah dan menyenangkan, gitu ya. Karena dua unsur ini harus bersatu ya. Kalau ada salah satunya terpisah, seneng tapi susah, itu juga bikin kendor. Mudah tapi nggak nyenengin, gitu juga lama-lama bosen. Ya. Nah, jadi mudah dan menyenangkan ini harus menyatu menjadi bagian dari pembelajaran kita. Yang kita pelajarin apa sih? Yang pertama mengembu huruf hijaiyah, ya. Yang kedua mad, ya. Kemudian yang ketiga bacaan sukun atau mati, kemudian nun mati atau sukun atau tanwin, kemudian tasdid, alif lam, tanda lebih panjang, lafaz Allah, cara berhenti, dan idgham. Itu 10 poin ya. Jadi asharotun itu kan 10 ya. Maka 10 materi, 10 kali pertemuan, dan 10 murid ya. Jadi serba 10 materi, 10 kali pertemuan, dan 10 muridnya. Nah itu, tapi itu untuk yang usianya remaja ya. Kalau untuk anak-anak bisa belum pernah dicoba ya dengan target 10 kali pertemuan, tapi biasanya regulernya ya. Karena pengkondisian anak-anak lebih susah ya. Tapi kalau lansia bisa ya, dewasa bisa, remaja juga bisa. Ini sudah bisa. Yang mereka sudah bisa bermajelis ya, bisa bergiliran membacanya, saling menyimak bergiliran, berarti sudah bisa di aplikasi 10 kali pertemuannya. Kalau tidak ya berarti ya untuk anak-anak minus 10 kali pertemuan ya selesainya. Meskipun kita kalau dengan SD atau TK ya targetnya 1 tahun bisa baca Quran. Karena ada 190 halaman, ada 210 hari efektif pembelajaran menurut kalender pendidikan gitu ya. Jadi kalau sehari sehalaman setiap siswa, maka untuk TK dan SD maka dia bisa 1 tahun bisa baca Quran. Gitu. Lawan bisa. Ya, penguasaan huruf hijaiyah tunggal berbaris fathah, berharokat fathah. Ya, ini pengenalan huruf hijaiyah tunggal. Cara mengajarkannya adalah langsung dibaca dengan harokat tanpa diurai. Jadi langsung dicontohkan suaranya atau bunyinya, dibaca dengan pendek dan cepat, dan pembimbing mencontohkan dengan makhraj yang baik dan benar. Ini tadi sudah saya contohkan. Terus ini, nah biasanya kita awali dulu ada nyanyiannya. Materinya kita nerangin materi itu dengan menyanyi ya. Mari kawan bersama kita belajar Al-Quran. Kita awali bersama dengan huruf hijaiyah. Abatasa jahaho dada roza sashal sodo sodo ago fako kala mana waha adanya. Siapa dulu nih? Bu Wahyu sudah siap konser? Ini salah satu vokalis ya grup Hadroh Nurul Mustafa nih. Masya Allah. Tapi sambil bekerja mungkin Mbak Aisyah sudah siap? Sedikit aja. Ya, mungkin Pak Prapto silahkan. Mari kawan, ya, 1, 2, 3. Mari kawan bersama kita belajar Al-Quran. Kita awali bersama dengan huruf hijaiyah. Abatasa jahaho. Abatasa jahaho dadaroza sashal sodo todo ago fako kala mana waha adanya. Ya, oke. Bu Aisyah. Mari kawan bersama kita belajar Al-Quran.
kita awali bersama dengan huruf hijaiyah. Abata saja haho daza roza sasa sasha sodo tozo aga fako kala manawaha adan ya. Oke, menurut? Mana saya? Iya. Mari kawan bersama kita belajar Al-Quran. Kita awali bersama dengan huruf hijaiyah. Abata saja haho tadaroza sasyaso do todo alo fako kala manawaha adan ya. Ya. Salah. Ini Maaf. sambil disimak Lagunya oleh ribuan alamin dulu. penggemar ini jadi grogi. Ya, baik. Ya tadi begitu ya. Nanti yang kepake selama pembelajaran yang huruf hijaiyahnya ya. Abata saja hako dada roza sasha sodo sodo ago fako kala manawaha adan ya. Adan ya abata saja. Ya, oke. Nah, terus cara ngajarnya itu langsung pada hurufnya, para guru ya mencontohkan yang di garis bawah. Aba, 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 aba. aba. Nah, diulang 3 sampai 5 kali. aba. Nah, kemudian ini kan yang di bawah, yang tidak di garis bawah berarti tugasnya siapa? Murid ya. Nah, kalau kita santri kita remaja 13 tahun ke atas itu langsung ya bisa dipergilirkan, tidak harus nunggu satu halaman satu orang, tapi orang pembaca pertama itu satu halaman, pembaca kedua berarti halaman berikutnya, pembaca ketiga halaman berikutnya lagi, pembaca keempat berikutnya lagi, kelima berikutnya lagi sampai berputar ya. Nah, nanti kalau ketemu misalnya awal huruf lagi, aya yang di garis bawah, semua huruf yang ada awalannya garis bawah itu maka mencontohkan. Guru tugasnya mencontohkan. Aya, aya, aya. Ulang 3 sampai 5 kali, baru nanti sampai giliran. Jadi misalnya aba, aba, kan yang ada di garis bawahnya satu halaman. Nah, halaman yang berikutnya kan tidak ya. Halaman berikutnya ini enggak ada apa yang garis bawah. Maka ini langsung ke giliran berikutnya ya dalam santri itu. Kemudian yang ketiga nanti abata, abata atau bata, bata, bata. Ya, itu baru dicontohkan lagi kalau ada yang garis bawahnya, kemudian halaman berikutnya lagi dicontohkan lagi. Gitu. Yang ada huruf yang bergaris bawah. Bagi yang tidak ada garis bawahnya, maka langsung diberikan gilirannya, tapi kalau ada yang garis bawahnya, maka dicontohkan dulu cara membacanya. Itu sehingga dalam sehari itu misalnya waktu kita 1 jam ya kurang lebih nanti santri bisa membaca 2 atau 3 kali putaran. Gitu. Jadi jilid 1 itu bisa selesai dalam 1 hari. Karena jilid 1 kan 35 halaman ya. Nah, itu maka bisa selesai dalam 1 atau 2 hari gitu. Caranya begitu untuk yang santrinya remaja, tapi kalau santrinya anak-anak ya harus kita pastikan bisa membaca satu-satu. Gitu. Lansia juga boleh ya dipergilirkan itu, atau misalnya ini kemantapannya, wah saya nggak mantap kalau cuma giliran bacanya, saya nggak tahu huruf yang ininya maunya digilir satu-satu seperti anak-anak ya boleh. Karena lansia itu kalau di dalam surah Yasin juga seperti anak-anak lagi gitu ya. Ininya. Siklusnya. Ya. Bisa diperlakukan seperti itu, tapi kalau hitungannya masih remaja gitu ya. Kan ada anak kecil dan yang pernah kecil,
Nah, berarti perlakuannya sama dengan anak kecil atau remaja dan pernah remaja. Berarti diperlakukannya sama dengan yang remaja. Gitu ya. Iya. Gitu ya. Belajar Quran mudah dan dan banyak. Menyenangkan. Nah, ini sampai di setiap akhir dari subbab itu ada yang dalam kotak ini. Ketika masih pelajarannya abatasa, yang dalam kotaknya masih abatasa. Ini masih aba. Nah, ini caranya untuk membangun curiosity. Curiosity itu apa? Rasa penasaran. Jadi setiap kali ini kotak yang di bawah itu, maka ini dinyanyikan, Pak. Abatasa, baru sampai sa. Tapi santri kan sudah diajarkan awalnya ya. Abatasa jahaho dada roza sasha sodo sodo agofakal kalamana waha adannya. Jadi nanti membaca sesuai apa yang ada di halamannya. Misalnya sampai sa ya berarti abatasa udah ya. Terus misalnya sampai do abatasa jahaho dada roza sasa sodo kan nggak seru tuh, gantung nadanya. Nah, itu supaya besoknya dia datang lagi dengan lebih semangat gitu ya. Oh gitu. Karena apa? Karena kalau kita nonton sinetron itu biasanya lagi seru-serunya, habis itu bersambung ya. Gitu. Maka ngaji juga sama ya, harus dibuat pas di titik paling seru, di situ cut-nya ya. Ya, shadaqallahul adzim gitu. Gitu. Masya Allah. Al-Quran juga gitu ya, kadang-kadang lagi seru-serunya ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughnihi wujuhun yawma idin musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Lagi ceritanya nanjak gitu. Tiba-tiba cut. Allahu Akbar gitu. Ya, karena sudah habis ayat gitu. Ya ini wajar saja ya dalam kayak kehidupan kita memang kadang-kadang begitu, lagi nanjak-nanjaknya, lagi seneng-senengnya, tiba-tiba kok kita harus berhenti gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di akhir halaman nanti ada halaman eta ya. Di akhir halaman nanti ada halaman eta ya. Di halaman eta ini yang benar ya. Apabila bacaan sudah benar, silahkan melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Tapi bila belum benar, maka jangan ragu untuk mengulang. Kita baca bersama-sama, monggo. Dorofa, Morofa, rosyada, sajada, hafadho, amana, hamada, rohaba, Qodoba, alama, karoma, dolama, lahaba, tawaba, adala, asaba, tohara, tahala, roka'a, nasoro, ajala, rohama, alaqo, banaya, sataro. Ya, itu jadi nanti ininya pas di kolom-kolom ini.
pas di kolom-kolom ini, di kolom-kolom ini, ya. Ini gimana? Sudah. Nah, pas di kolom ini, ya, ini bacanya pendek semua ya. Iya. Amanah. Amanah. Nah, terus ini ada spasi, bisa untuk berhenti. Ya, di sini. Nah, baru dia mulai lagi. Ya. Amanah, hamada, gitu ya. Bukan amanah, hamada, itu salah ya. Atau amanah, hamada, itu juga salah. Ya. Jadi dia pendek, pas pendek dibaca pendek-pendek, jeda, kalau dia mau jeda, jeda dulu, kemudian dia mikir dulu, habis itu baru baca hamada. Gitu. Ya, jadi bukan membaca sambil mikir. Amana, hamada, atau amana, hamada, itu juga salah. Ya. Jadi pastikan bacaan santri kita itu sejak awal pendek-pendek tegas ya. Kalau misalnya dia harus berhenti, maka berhenti pada tadi yang ada jedanya ini. Ya. Amana, hamada, itu boleh berhenti. Begitu. Setelah itu, ya. Setelah itu dikenalkan huruf hijaiyahnya. Ya. Nah, kenapa? Karena pengalaman kita banyak yang sudah mencapai Al-Quran tapi tidak kenal huruf hijaiyah. Ya. Tadi ketika baca surat Maryam ayat 1, kahaya ngaso, gitu. Kenapa? Karena tidak kenal huruf hijaiyahnya. Dia bacanya seperti yang Bapak Ibu tadi baca, yaitu kaf, ha, ya, amin, sod. Ya. Maka cara mengajarkan bagian ini adalah membacanya dengan keras-keras ya, satu halakoh atau satu kelas atau satu rombel ya, rombongan belajar. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, do, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Ya. Waw, ha, lam alif, hamzah, ya. Ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, do, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal. Gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengenalkan. Jadi nanti setelah materi ini penghujung jilid 1, maka nanti di jilid 2 kita sudah bisa bertanya, ini hurufnya apa? Huruf apa, berharokat apa? Karena nanti kita ada jilid 2 itu mengenalkan harokat ya. Jilid 1 semuanya fathah ya. Nah, ini ice break rahasia guru ya. Mana di mana belajar asaroh.
Belajar asaroh ada di kota Gudeg. Kalau ini karena di Jogja kotanya kota Gudeg. Kalau di Bantul kota Geplak ya. Kota Geplak. Iya. Kalau di Bantul kota Geplak. Kalau di Siak kota apa, Pak? Apa ya? Oh, bahasa kota Melayu, Ustaz. Kota ini. Kalau dia punya apa? Astagfirullah. Melayu apa Nune? Yang terkenal dari Siak apa? Duren? Oh, makanan. Patin lah, gulai patin. Gulai patin. Kota Patin ya. Patin. Nggak apa-apa. Kalau di Banjarmasin? Kalau di Banjarmasin mungkin di Banjarmasin aja nyebutnya, Pak. Ya. Karena makanannya banyak. Belajar asaroh ada di Banjarmasin gitu aja. Gitu ya. Iya. Ya coba ini sendiri ya, nyanyikan kota sendiri, boleh dikreasikan. Sebenarnya kita juga bisa di Yogyakarta cuma untuk supaya lebih dekat aja. Gitu. Dibikin apa yang terkenal di kota itu, kemudian kita masukkan dalam lagu. Ini saya versi Jogja ya. Mana di mana belajar asaroh. Belajar asaroh ada di kota Gudeg. Mana di mana santri asaroh. Santri asaroh ada di mana-mana. Asaroh muda hehe, asaroh mantap hehe, asaroh muda dan juga menyenangkan. Asaroh muda hehe, asaroh mantap hehe, asaroh muda dan juga menyenangkan. Kota Geplak mana? Kota Geplak. Saya Pak Ustadz. Silakan. Baru di Kota Geplak. Saya dulu ya. Ya, silakan. Di mana belajar asyarah. Belajar asyarah ada di Kota Geplak. Mana di mana santri asyarah. Santri asyarah ada di mana-mana. Asyarah muda hei hei. Asyarah mantap hei hei. Asyarah muda dan juga menyenangkan. Kota Siak juga bisa Pak ya Pak Prapto ya. Kalau bingung nyari apa ikonnya. Kota Siak aja bisa. Silakan Pak Prapto. Mana di mana belajar asyarah. Belajar asyarah ada di kota Siak. Mana di mana santri asyarah. Santri asyarah ada di mana-mana. Asyarah mudah hei hei. Asyarah mantap hei hei. Asyarah mudah dan juga menyenangkan. Ya. Bu Aisyah, ya silakan. Mana di mana belajar asyarah. Sebentar. Lagi agak batuk. Maaf ya. Saya ulangi. Mana di mana belajar asyarah. Belajar asyarah ada di Banjarmasin. Mana di mana santri asyarah. Santri asyarah ada di mana-mana. Asyarah muda hai hai, asyarah mantap hai hai. Asyarah muda dan juga menyenangkan. Asyarah muda hei hei, asyarah mantap hei hei, asyarah muda dan juga menyenangkan. Refnya 2 kali ya. Nanti. Oh iya. Oke, itu selesai jadi 1. Ya. Kelas. Alhamdulillah.